Sekarang saya akan memberikan contoh lain, yaitu tentang Nabi Sulaiman alaihi salam yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naml. Nabi Sulaiman alaihi salam sedang duduk di singgasananya, lalu ada seorang ratu yang akan datang menemuinya. Nabi Sulaiman alaihi salam ingin melihat, maka Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Kembalikan anak-anak burung itu ke sarangnya, karena menyakiti makhluk lain itu bukanlah perbuatan yang baik." Artinya, Rasulullah bahkan sangat peduli terhadap makhluk yang tidak bisa berbicara sekalipun. Sementara kita, sesama muslim, And they see the sword in my hand. saya hanya akan mengatakan bahwa sebenarnya apa yang ada di hati mereka, yaitu kebencian dan dendam, itulah yang mereka ungkapkan terhadap kami. Sekarang saya akan memberikan Anda sebuah contoh yang berkaitan dengan sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, saya sedang membawa sebuah kotak dan masuk ke dalam sebuah gedung. Lalu, dari belakang ada seseorang yang memanggil saya, "Kasim, tolong berhenti sebentar." Saya pun terkejut, siapa di sini yang bahkan tahu nama saya? Dan dalam mimpi itu, saya juga tidak mengenakan pakaian yang bagus, hanya pakaian lama, dan sandal plastik di kaki saya. Ketika saya menoleh ke belakang, saya sangat terkejut karena Nabi Sulaiman alaihi salam berdiri di belakang saya. Nah, saya sendiri tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada saya, "Dari mana kamu mendapatkan kotak ini?" Kemudian saya memberitahu beliau bahwa di suatu tempat ada gedung, dan di lantai atasnya kotak ini tergeletak. Saya mengambilnya dan membawanya pulang, lalu beliau bertanya, "Apakah orang-orang itu tidak melihatmu?" Saya menjawab, "Tidak, mereka tidak melihat saya." Saya juga heran kenapa mereka tidak bisa melihat saya. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, "Di dalamnya ada cincin, itu boleh kamu simpan, tapi tolong berikan kotaknya kepada saya." Mereka itu jin-jin yang jahat. Jika mereka tahu bahwa kotak itu sekarang sudah tidak ada di sana, mereka akan mengejarmu sampai kamu mengembalikan cincin itu kepada mereka. Jadi, beliau pun memberikan cincin itu kepada saya dan pergi untuk mengembalikan kotak itu. Sekarang Sulaiman alaihi salam. Saya ingin menjelaskan kepada Anda melalui contoh ini, betapa suci para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, betapa bersih dan jernih hati serta dada mereka. Ketika saya membawa cincin mereka, yang merupakan cincin berharga milik mereka, tidak terlintas sedikit pun di hati mereka bahwa para jin akan mengambilnya kembali sendiri. Tidak, Anda lihatlah kemuliaan para nabi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendidik para nabi itu, sehingga bukan hanya mereka memberitahu saya bahwa di dalamnya ada cincin, bahkan mereka merasa harus membantu saya dan memberitahu saya bahwa ini adalah cincin, lalu juga mengatakan kepada saya, "Besok datanglah kepadaku, aku akan mengajarkan cara menggunakan cincin ini." Dan memang keesokan harinya beliau mengajarkan caranya kepada saya cara mempergunakan cincin itu. Jadi, maksud dari pembicaraan ini adalah orang-orang yang membuat video atau komentar negatif tentang saya atau Anda, pasti di dalam hati mereka ada kebencian. Sekarang mereka mendapat kabar bahwa ada seseorang yang mendapat mimpi, dan dia adalah seorang ulama. Dia bahkan berkomentar, "Saya sholat 5 waktu, juga sholat tahajud, sudah memelihara jenggot, tapi saya tidak pernah mendapat mimpi seperti itu. Bagaimana bisa kamu mendapat mimpi?" Jadi, ini adalah rasa iri dan dengki. Sekarang, ketika Sulaiman alaihi salam melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi saya cincin itu dan Allah telah memberi saya akses ke cincin tersebut, maka Nabi Sulaiman membantu dan menolong saya serta memberitahu saya. Di dalamnya ada cincin, kalau tidak, saya tidak tahu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengatakan, jika ada salah satu dari orang-orang itu di sini yang suka berkomentar buruk dan membuat video, jika salah satu dari mereka di sini, pasti mereka akan merebut kotak itu dari saya dan berkata, "Siapa kamu? Lihat pakaianmu, lihat penampilanmu, dan apakah kamu pantas membawa cincin itu bersamamu?" Mereka akan merebut kotak itu dari saya dan mendorong saya keluar dari sana, mengusir saya. Jadi sekarang coba Anda lihat, di satu sisi, jika orang-orang seperti itu yang ada di sana, apa yang akan mereka lakukan? Dan di sisi lain, bagaimana Nabi Allah benar-benar menolong saya? Sekarang saya akan memberikan contoh lain, yaitu tentang Nabi Sulaiman alaihi salam yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Naml. Nabi Sulaiman alaihi salam sedang duduk di singgasananya,
Lalu ada seorang ratu yang akan datang menemuinya. Nabi Sulaiman alaihi salam ingin melihat apakah ilmu yang Allah ajarkan kepadanya juga diajarkan kepada orang lain? Maksudnya, beliau yang bisa memerintahkan angin, dan angin pun tunduk pada perintahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikannya kekuasaan itu. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada para jin dan manusia yang ada di majelisnya, adakah di antara kalian yang bisa membawa singgahsana ratu itu kepadaku sebelum dia sampai di sini? Lalu salah satu jin yang kuat berdiri dan berkata, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, aku akan membawakan singgahsana itu kepadamu, dan aku adalah orang yang dapat dipercaya. Kemudian disebutkan tentang seseorang, bisa jadi orang biasa, manusia biasa yang memiliki ilmu dari kitab Allah. Dia berdiri dan berkata, aku akan membawakan singgahsana ratu itu kepadamu sebelum matamu sempat berkedip. Maka ketika Sulaiman alaihi salam melihat singgahsana itu sudah ada di hadapannya, beliau berkata, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dia mengujiku apakah aku bersyukur kepadanya atau kufur terhadap nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Jadi, di sini pun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Sulaiman alaihi salam, tidak ada rasa dengki atau kebencian di dalam hatinya, tidak ada kesombongan atau keangkuhan, melainkan beliau justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau melihat bahwa ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, ternyata ada juga orang biasa yang memiliki ilmu serupa, sehingga ia bisa mendatangkan singgahsana ratu itu bahkan sebelum matanya sempat berkedip, maka pelajaran-pelajaran yang Allah berikan dalam Al-Quran ini mungkin tampak kecil bagi kita. Tetapi sebenarnya Allah berusaha menjelaskan kepada kita secara mendalam, bagaimana kita harus menghilangkan rasa dengki dan kebencian dari dalam diri kita. Saat video ini dibuat, komentar bermunculan, hal seperti itu terlintas, dan saya berkata, Allah juga memberi saya kemampuan. Saya juga diberi lisan, saya juga bisa membuat video, saya bisa membuatnya dalam bahasa saya sendiri. Tapi saya berusaha mengendalikan rasa dengki dan kebencian dalam diri saya, karena jika mereka melakukan hal itu, bukan berarti saya juga harus menjadi seperti mereka. Jadi, urusan saya serahkan kepada Allah Rabbul Alamin, dan saya mengendalikan rasa dengki dan kebencian itu dengan cara berpikir bahwa siapapun yang membuat video atau komentar negatif tentang saya, mereka juga diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, mereka tidak akan pernah bisa sampai ke tahap itu, dan mereka tidak akan bisa membuat video tentang saya. Jadi, jika mereka membuat video, itu pun terjadi atas izin Allah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mau, Dia bisa saja tidak menciptakan mereka di zaman ini, seperti banyak orang lain yang tidak diciptakan. Jadi, apapun yang terjadi, misalnya video-video yang dibuat untuk menentang saya, atau sedikitnya orang yang berkomentar, saya anggap itu sebagai ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saya memilih untuk mengabaikannya. Anda melihat 8 tahun berlalu, saya tidak pernah membalas komentar siapapun dengan cara seperti itu selama 8 tahun ini, dan saya juga tidak pernah membuat video apapun. Saya menyerahkan urusan saya kepada Allah Rabbul Alamin, karena hanya Allah yang akan membalas mereka. Ada satu komunitas yang selalu mendukung saya, yang membuat saya sabar dan memberi saya kekuatan, karena mereka mungkin bisa lari dari saya, tapi kemana mereka akan lari dari Allah, Tuhan semesta alam? Atau pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membangkitkan mereka, dan pada hari itu, Dia akan bertanya kepada mereka tentang tuduhan palsu yang mereka lemparkan kepada Qasim, tentang kebencian dan dendam yang mereka tunjukkan terhadapnya. Jawablah sekarang. Kita sebagai Muslim sekarang sudah sangat jauh dari agama. Sekarang saya akan memberikan contoh lain kepada Anda. Bahkan orang-orang kafir pun diciptakan oleh Allah. Mereka tidak tercipta sendiri. Naudzubillah. Jadi, memperolok-olok orang kafir pun sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ini, Anda pasti sudah melihat bahwa di Qatar ada turnamen sepak bola, dan ketika pertandingan antara Arab Saudi dan Argentina berlangsung, Arab Saudi berhasil mengalahkan Argentina. Setelah itu, Anda pasti juga memperhatikan betapa banyaknya umat Muslim yang memperolok-olok, bahkan sampai memperolok Messi, padahal itu sama sekali bukanlah sifat seorang Muslim. Seorang Muslim seharusnya tidak memperolok siapapun, bahkan tidak memperolok orang kafir sekalipun. Ini sama sekali bukan sifat seorang Muslim, namun tetap saja umat Muslim banyak yang memperolok-oloknya. Lihatlah kebesaran Allah untuk memberikan pelajaran kepada umat Muslim, Allah justru menjadikan Messi sebagai pahlawan turnamen tersebut. Kalian semua telah melihat sendiri bagaimana dia diapresiasi di seluruh dunia. Jadi intinya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan semua ini untuk memberikan pelajaran kepada umat Muslim bahwa lihatlah,